Assalamualaikum, halo guys, apa kabarnya? Ketemu lagi di Den Story 76. Semoga kalian selalu sehat, rezeki yang lancar dan selalu bahagia, amin. Oke, hari ini saya akan membahas tentang kisah nyata yang terjadi di negara Meksiko. Inilah kisah power of emak-emak memburu begal putrinya. Negara Meksiko terkenal akan kartel narkoba yang sangat berbahaya dan ditakuti. Karena kekejaman terhadap warga sipil dan melawan aparat, tercatat banyak sekali laporan orang hilang di negara ini, mereka menculik, meminta uang tebusan dan tidak segan-segan membunuh korbannya. Salah satu kartel yang paling berbahaya di Meksiko adalah kartel Los Zetas. Dibentuk oleh mantan tentara pasukan khusus yang membelot. Miriam Elizabeth Rodriguez Martinez adalah seorang ibu rumah tangga parubaya. Seorang ibu dari Karen Alejandra Salinas Rodriguez 20 tahun. Keluarga Miriam tinggal di daerah San Fernando, Tamaulipas, Meksiko. Tamaulipas ini merupakan salah satu daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi di Meksiko. Diperkirakan lebih dari 100.000 orang telah kehilangan nyawanya dalam dekade terakhir, karena kekerasan yang terkait dengan perdagangan narkoba dan kartel narkoba. Menurut International Institute for Strategic Studies, ISS, 23.000 orang tewas dalam kekerasan pada tahun 2016. Pada tahun 2012, putrinya tiba-tiba menghilang. Miriam melaporkan hal ini kepada polisi setempat, namun tidak ada tindakan apapun dari pihak kepolisian. Akhirnya Miriam memutuskan untuk mencari jejak para penculik putrinya. Para penculik yang mengaku anggota kartel Los Zetas ini, meminta sejumlah uang tebusan sebagai imbalan pembebasan anaknya. Miriam memberikan sejumlah uang tebusan tetapi putrinya tak kunjung dibebaskan. Dalam kesempatan kedua Miriam memohon kepada seorang anggota geng lainnya untuk membebaskan putrinya. Namun mereka mengaku tidak menculik anaknya, tetapi menawarkan untuk menemukannya dengan meminta bayaran. Dalam percakapan itulah terdengar nama yang disebutkan oleh anggota kartel yaitu, Sama. Dengan berbekal informasi ini Miriam mulai mencari dan menyelidiki nama, Sama, layaknya film Taken yaitu seorang ayah yang mencari putrinya Yigi diculik komplotan perdagangan manusia. Di dalam film Taken diceritakan seorang ayah yang dibintangi oleh Liam Neeson mencari putrinya Yigi diculik dan membunuh semua orang yang terlibat. Miriam tidak pernah berhenti mencari putrinya yang hilang semenjak 2012. Namun pada tahun 2014 akhirnya Miriam menemukan tubuh putrinya yang sudah terkubur di sebuah peternakan yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Miriam melaporkan kepada polisi setempat dengan menyertakan informasi yang memberatkan anggota kartel Los Zetas. Ada beberapa orang yang ditangkap sebagai tersangka tetapi beberapa dari mereka berhasil kabur pada proses penangkapan. Pengejaran para begal putrinya, emak-emak ini menghabiskan waktu berminggu-minggu menunggu si targetnya muncul. Dia mengikutinya ke rumahnya dan bahkan berpura-pura menjadi pejabat pemilu saat mewawancarai tetangga untuk mendapatkan rincian lebih detail tentang targetnya. Miriam Rodriguez juga menyamar sebagai staf medis, petugas pemilihan, sensus, dan berhasil mendapat sebagian besar informasi tentang geng Los Zetas. Miriam Rodriguez kemudian mendatangi toko bunga di mana dia menemukan pembunuh putrinya berada di sana. Dengan cepat Rodriguez mengejar dan menangkapnya. Wanita itu dengan kuat mengendalikan si pembunuh selama 1 jam sebelum polisi tiba di tempat kejadian. Pada satu kesempatan Miriam memojokkan seorang pria yang terlibat dalam pembunuhan di sebuah gang dan menodongkan pistol ke punggungnya dan memperingatkannya, "Jika kamu bergerak, aku akan menembakmu." Meskipun beberapa begal memulai hidup baru dengan pekerjaan yang terhormat, Miriam mengumpulkan hampir semua begal dan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Total, dia berhasil menangkap 10 orang begal anggota Los Zetas. Namun beberapa tersangka berhasil melarikan diri dari tahanan polisi. Sayangnya, misinya harus dibayar mahal. Miriam Rodriguez mengatakan bahwa dia mendapatkan ancaman pembunuhan dari organisasi kriminal tetapi pihak yang berwenang tidak melindunginya. Semenjak itu Miriam selalu membawa senjata sebagai perlindungan.
Miriam Elizabeth Rodriguez Martinez menjadi salah satu aktivis Meksiko yang paling berani. Untuk keluarga yang kehilangan anak-anak setelah hilangnya putrinya Karen Alejandra Salinas Rodriguez pada tahun 2012. Dia mengabdikan dirinya untuk menjadi orang tua anak hilang, setelah putrinya diculik dan dibunuh. Oleh karena kejadian itu ia mendirikan grup bernama Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, Gerakan Perkumpulan untuk Orang Hilang. Organisasi itu telah membantu lebih dari 600 keluarga. Pada 10 Mei 2017 yang bersamaan dengan Hari Ibu Nasional di Meksiko, Miriam dibunuh. Ia mengalami luka parah dan meninggal saat perjalanan ke rumah sakit. Miriam saat itu dia mengejar salah satu target terakhirnya, dia ditembak 12 kali di depan rumahnya dan terbunuh. Posisi tangan Miriam sedang berusaha ambil senjata di tasnya, sungguh wanita pemberani. Upaya tak kenal lelah untuk membawa begal ke pengadilan menghasilkan sebuah plakat perunggu yang didirikan di kotanya San Fernando, karena banyak yang terinspirasi oleh misinya. Dalam rangka solidaritas pengunjuk rasa mengangkat suara mereka dalam protes untuk Miriam Elizabeth Rodriguez Martinez pada 10 Mei 2017. Protes ini meminta Meksiko, pemerintah AS, dan pemerintah federal untuk keselamatan aktivis hak asasi manusia. Kartel Los Zetas sendiri telah dibubarkan dan diburu oleh polisi Meksiko. Anggotanya dulu terkenal dan menyebar ke seluruh Meksiko, sebagian melarikan diri ke AS. Kisah nyata ini diangkat ke layar lebar sebuah film Belgia dengan judul La Civil, dibintangi oleh Arcelia Ramirez dari Meksiko. Pada festival film Cannes Arcelia Ramirez menerima tepuk tangan selama 8 menit. Rekaman itu terinspirasi oleh kisah Miriam Rodriguez, yang tidak berhenti sampai dia menemukan plagiator putrinya. Kasusnya berakhir. Sayangnya Miriam tidak lagi bersama kami hari ini dan hari ini kami menceritakan kisahnya. Nah itulah kisah nyata emak-emak yang menjadi pahlawan dalam mencari keadilan untuk putrinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Oh iya jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya guys. Wassalamualaikum.